Selamat sore, Bapak dan Ibu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jonathan Danandwirawan dengan NIM 073002121022. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan tugas pertama mekanika batuan. Mekanika batuan memiliki peran sentral dalam menjaga kestabilan dan keamanan daerah-daerah dengan kondisi geologi yang dinamis, seperti Indonesia, dengan mempelajari sifat batuan dan bagaimana batuan tersebut bereaksi terhadap gaya. Kita dapat merancang pembangunan yang lebih aman dan efektif, mengurangi resiko bencana alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Lalu yang berikutnya pada soal pertama itu komposisi batuan, yang dimana kondisi geologi di Indonesia yang melibatkan komposisi batuan yang belum terkompaksi dan banyak terbentuk pada masa kuarter, memiliki kaitan erat dengan proses geologi yang sangat dinamis. Batuan yang terbentuk pada masa kuarter, terutama pada periode Pleistosen hingga Holosen, seringkali memiliki karakteristik karakteristik fisik yang sangat berbeda dibandingkan dengan batuan yang lebih tua, seperti batuan yang belum terkompaksi atau tidak solid sepenuhnya. Yang pada gambar di sini ditunjukkan bahwa tingkat kristalisasi mineral yang dimana terdapat pada batuan beku luar vulkanik yang dimana memiliki tekstur batuan yang halus karena magma membeku dengan cepat. Lalu yang kedua itu ada batuan beku hipapsial yang memiliki tekstur batuan pencampuran halus dan kasar. Yang ketiga itu ada batuan beku yang memiliki tekstur batuan kasar karena magma membeku dengan lambat. Pada batuan beku juga, yaitu batuan yang terbentuk langsung dari kristalisasi atau pendinginan magma. Dua hal penting dalam penamaan batuan beku yaitu tekstur dan komposisi batuan. Pada tekstur dan struktur batuan dipengaruhi oleh kecepatan proses pembekuan magma yang sangat berkaitan dengan temperatur dan tekanan, sedangkan komposisi batuan sangat dipengaruhi oleh sifat magma asalnya. Lalu pada batuan yang belum terkompaksi, pada selama masa kuarter seringkali belum mengalami kompaksi penuh atau proses pemadatan yang terjadi pada batuan yang lebih tua, yang dimana terdapat contoh yaitu pada endapan aluvial di beberapa daerah dataran rendah atau sepanjang lembah sungai besar seperti Sungai Mahakam dan Sungai Musi. Endapan sedimen kuarter berupa pasir dan kerikil masih terkompaksi dengan kuat, menjadikannya suatu bentuk batuan rentan terhadap erosi dan longsor. Lalu berikutnya ada lahar dan debu vulkanik, yang dimana material yang dihasilkan dari letusan gunung api pada masa lalu, seperti lahar atau debu vulkanik, juga bisa sangat longgar dan belum terkompaksi dengan baik. Ini membuat struktur geologi seperti tanah vulkanik mudah bergerak, baik karena proses alami seperti hujan deras maupun aktivitas manusia. Lalu pada komposisi batuan pada masa kuarter, yang dimana sekitar 2,5 juta tahun yang lalu hingga sekarang banyak proses geologi yang terjadi, termasuk pembekuan dan pencarian es pada periode glasial dan interglasial, seperti aktivitas vulkanik yang intens. Pada jenis batuan yang terbentuk di Indonesia pada masa ini, sebagian besar merupakan batuan sedimen dan batuan vulkanik muda, yang dimana meliputi pertama ada aluvial, yaitu batuan sedimen yang terbentuk dari endapan sungai atau delta, terdiri dari pasir, kerikil, dan tanah liat yang belum terkompaksi sepenuhnya. Yang kedua adalah lahar, di mana batuan vulkanik yang terbentuk dari aliran lava yang bercampur dengan air dan material lain yang dapat membentuk lapisan yang masih cukup longgar. Tiga itu ada kapur, lempung, dan pasir, terutama pada dataran rendah yang seringkali dipengaruhi oleh sedimentasi air laut, sungai, dan danau. Lalu berikutnya kondisi Indonesia di daerah tropis atau khatulistiwa. Pada komposisi batuan di Indonesia, terutama yang berada di daerah tropis atau khatulistiwa, memiliki variasi yang sangat besar karena keberagaman geologi fisik dan geologi struktural yang kompleks.
Indonesia terletak di jalur cincin api Pasifik yang membuatnya memiliki berbagai jenis batuan yang terbentuk dari aktivitas vulkanik, sedimen, serta pelipatan dan sesar yang membentuk berbagai formasi geologi. Pada geologi fisiknya, di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim tropis yang lembab yang menyebabkan proses pelapukan kimiawi lebih dominan daripada pelapukan fisik. Pelapukan kimiawi menghasilkan tanah yang kaya akan laterit dan proses pengendapan mineral. Pada pelapukan kimiawi, daerah tropis seperti Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi yang menyebabkan pelapukan kimiawi batuan yang cepat. Hal ini menghasilkan tanah yang kaya akan mineral seperti kaolin, bauksit, dan laterit. Pada tanah laterit, batuan yang kaya akan oksida, besi, dan aluminium yang terbentuk di iklim tropis lembab. Tanah laterit sering ditemukan di daerah yang memiliki cuaca tropis seperti Kalimantan dan Sumatera. Lalu pada geologi strukturalnya, Indonesia sangat dipengaruhi oleh aktivitas tektonik yang kompleks. Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, yang menyebabkan berbagai struktur geologi seperti sesar, yang dimana banyak ditemukan di Indonesia, terutama di sepanjang jalur sesar Sumatera, Jawa, dan Bali. Sesar ini menyebabkan pergeseran batuan yang mengarah pada pembentukan struktur geologi seperti gunung api, lembah graben, dan horst. Lalu pada fosil patahan dan subduksi, yang dimana aktivitas subduksi lempeng, terutama di zona subduksi Indonesia seperti di zona subduksi Sunda dan Banda, menghasilkan berbagai fenomena geologi struktural, termasuk pembentukan zona patahan dan vulkanisme yang berperan dalam pembentukan berbagai formasi batuan di Indonesia. Pada batuan di Indonesia memiliki genesa yang beragam berdasarkan proses pembentukannya, antara lain pada vulkanisme atau batuan beku. Sebagian besar batuan beku di Indonesia berasal dari aktivitas vulkanik yang disebabkan oleh adanya subduksi lempeng. Proses ini menghasilkan batuan andesit, basalt, dan obsidian yang banyak ditemukan di sepanjang jalur gunung api. Yang kedua, sedimentasi, batuan sedimen. Proses pada sedimentasi terutama dipengaruhi oleh pengendapan material di daerah delta, sungai, dan lautan. Batuan sedimen ini sering ditemukan di dataran rendah yang mengalami pengendapan material, pelapukan, dan transportasi material oleh air. Yang ketiga ada metamorfosis, yaitu batuan metamorf, yang dimana proses metamorfosis ini terjadi akibat perubahan suhu dan tekanan tinggi, biasanya di daerah yang terpengaruh oleh aktivitas organik atau pengangkatan geologis yang menyebabkan pembentukan batuan seperti gneiss dan marmer. Lalu berikutnya Indonesia dan sabuk gunung api. Pada dasarnya sabuk gunung api atau Ring of Fire di Indonesia memiliki pengaruh yang besar terhadap komposisi dan jenis batuan yang terdapat di wilayah tersebut. Aktivitas vulkanik yang tinggi yang disebabkan oleh pertemuan lempeng-lempeng tektonik, terutama subduksi, menghasilkan berbagai jenis batuan yang terbentuk melalui proses vulkanisme, baik yang bersifat beku, sedimen, maupun metamorf. Pengaruh sabuk gunung api pada batuan, di mana pada vulkanisme yang aktif, Indonesia yang terletak di sabuk gunung api mengalami aktivitas vulkanik yang sangat tinggi, yang berkontribusi pada terbentuknya banyak batuan beku seperti andesit, basalt, dan granit, yang merupakan hasil dari pembekuan magma dan lava yang naik ke permukaan bumi. Yang kedua, pada pelapukan dan pengendapan. Proses pelapukan bahan vulkanik dan pengendapan material oleh aliran sungai atau angin menghasilkan batuan sedimen seperti batu pasir, lempung, dan batu bara. Di Indonesia, daerah vulkanik yang mengalami pelapukan menghasilkan tanah yang sangat subur dan kaya mineral. Lalu yang ketiga ada metamorfosis, yang dimana proses organik ini akibat pergerakan lempeng tektonik yang menghasilkan batuan metamorf seperti sekis, gneiss, dan marmer yang ditemukan di beberapa daerah yang mengalami penekanan lempeng dan pembentukan pegunungan. Lalu Indonesia yang terletak
di pusat sabuk gunung api memiliki komposisi batuan yang sangat beragam akibat aktivitas vulkanik yang tinggi. Batuan beku seperti andesit dan basalt terbentuk dari magma yang mendingin di permukaan, sedangkan batuan sedimen dan metamorf terbentuk dari proses pelapukan yang tekanan tinggi yang terjadi di lingkungan geologi yang aktif. Pada keberadaan gunung-gunung api yang berada di Indonesia yang aktif, menghasilkan tanah yang subur dan juga memberikan potensi energi geotermal yang besar di Indonesia. Indonesia dan jalur gempa. Indonesia yang terletak di daerah cincin api Pasifik Ring of Fire ini memiliki kondisi geologi yang sangat aktif dengan banyak gempa bumi yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik. Proses ini mempengaruhi mekanik batuan yang ada di wilayah tersebut yang berhubungan dengan gaya-gaya tektonik, deformasi, dan pembentukan sesar dan atau patahan. Mekanika batuan yang terjadi di Indonesia dapat dijelaskan melalui berbagai jenis pergerakan tektonik yang sifat batuan di kawasan tersebut yang dipengaruhi oleh gempa dan aktivitas tektonik lainnya. Mekanisme gempa pada batuan, pada zona subduksi atau sesar lainnya, tegangan atau gaya tekan terus menumpuk selama berabad-abad karena gesekan antara lempeng yang bergerak. Pada batuan di sepanjang sesar atau zona patahan tersebut menahan energi dan berperilaku seperti elastis pada awalnya. Tetapi setelah batas elastisitas tercapai, batuan tidak dapat lagi menahan tegangan ini. Ketika energi yang terpendam tidak dapat lagi ditahan, batuan akan terpecah di sepanjang sesar, melepaskan energi dalam bentuk gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Mekanisme ini melibatkan deformasi batuan yang mengarah pada perpindahan vertikal atau horizontal antara dua sisi sesar. Indonesia, wilayah rawan bencana. Indonesia sangat rawan terhadap berbagai jenis bencana alam, dikarenakan akibat posisi geografis dan geologisnya yang berada di cincin api Pasifik. Kawasan yang dikenal dengan aktivitas vulkanik, seismik, dan atmosferik yang tinggi karena posisinya terletak di cincin api Pasifik, Ring of Fire, dan daerah pertemuan lempeng tektonik. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Wilayah-wilayah tertentu di Indonesia sangat rawan terhadap bencana-bencana ini karena kondisi geologis, geografis, dan iklimnya. Lalu pada kesimpulannya, Indonesia memiliki komposisi batuan yang sangat beragam, yang sebagian besar dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik, tektonik, dan sedimen. Pada mekanik kebatuan yang ada di Indonesia menunjukkan adanya deformasi akibat pergerakan lempeng tektonik yang menghasilkan berbagai jenis sesar dan patahan. Proses-proses geologi tersebut mempengaruhi sifat mekanik batuan, seperti kompresi, tarikan, dan gesekan, yang berpengaruh terhadap pembentukan struktur geologi dan genesa batuan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan aktivitas geologi yang sangat aktif, Indonesia terus mengalami pembentukan dan perubahan batuan yang terjadi akibat proses-proses tektonik yang berlangsung selama jutaan tahun. Berikut merupakan referensi serta daftar pustaka saya yang saya cari. Sekian, terima kasih dari presentasi saya pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore.